Selamat datang kembali di channel ini. Pada sesi ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi, peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang demokratis. Video ini akan membahas peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang demokratis di Indonesia melalui berbagai aspek seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan keterlibatan masyarakat. Kita akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan dapat membentuk warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada slide ini kita lihat pentingnya pendidikan bagi demokrasi. Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam membangun masyarakat yang demokratis. Pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai demokrasi berperan penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran kritis, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik, menjalankan hak dan kewajibannya, serta menghormati perbedaan pendapat. Berikutnya, pendidikan yang demokratis mendorong tumbuhnya warga negara yang mampu berpikir kritis, menganalisis informasi secara efektif, dan mengemukakan pendapat secara konstruktif. Hal ini penting dalam menghindari manipulasi informasi dan meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, pendidikan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami sejarah dan budaya bangsa, warga negara dapat menghargai keragaman dan menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Oke, pada slide ini peran sekolah dalam membentuk warga negara yang demokratis. Pada poin pertama kita lihat bahwa penerapan kurikulum yang memperkuat nilai-nilai demokrasi dan menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Pada poin yang kedua, membentuk lingkungan sekolah yang inklusif dan demokratis, di mana semua siswa dihargai dan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Baru pada poin berikutnya, mendorong partisipasi aktif siswa dalam pengambilan keputusan dan proses belajar mengajar. Di poin berikutnya ini memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan. Pada poin berikutnya, kita akan mencoba melihat bagaimana kurikulum pendidikan yang mendukung demokrasi. Beberapa poin penting dalam kurikulum yang mendukung demokrasi, di antaranya integrasi nilai-nilai demokrasi ke dalam semua mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya, pengembangan keterampilan berpikir kritis, berargumen, dan memecahkan masalah. Berikutnya, pengenalan tentang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan proses demokrasi di Indonesia. Kemudian di poin terakhir itu pengembangan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, pada slide berikutnya, slide ini kita lihat kaitannya dengan metode pembelajaran partisipatif dan inklusif. Metode pembelajaran partisipatif menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar, kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, siswa juga berdiskusi di dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Metode pembelajaran partisipatif dan inklusif untuk poin berikutnya itu metode pembelajaran yang menjamin bahwa semua siswa terlepas dari latar belakang dan kemampuannya mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kemudian pada slide ini kita lihat bahwa pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah
terkait dengan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah merupakan kunci dalam membentuk warga negara yang demokratis. Kemudian keterampilan berpikir kritis memungkinkan warga negara untuk menganalisis informasi secara objektif, mengenali bias dan manipulasi, dan membentuk pandangan yang rasional. Keterampilan pemecahan masalah membantu warga negara untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi yang kreatif dan efektif, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai solusi bersama. Sekolah dapat mengembangkan keterampilan ini melalui berbagai cara, seperti memperkenalkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Baru pada poin berikutnya kita lihat bahwa menyelenggarakan diskusi dan debat yang melibatkan siswa dalam menganalisis isu aktual dan mengembangkan pendapat secara konstruktif. Dan poin terakhir itu memberikan tugas proyek yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah-masalah nyata di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pondasi demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pondasi penting dalam membentuk warga negara yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa tentang sejarah bangsa, konstitusi, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, dan nilai-nilai demokrasi. Dengan memahami hal ini, siswa dapat mengembangkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Materi pendidikan kewarganegaraan harus disajikan secara menarik dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Guru perlu mendorong siswa untuk berdiskusi dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan. Kita lanjut pada slide berikutnya terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan demokratis. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pendidikan demokratis adalah membentuk organisasi masyarakat yang fokus pada pendidikan dan demokrasi, memberikan dukungan moral dan material kepada sekolah yang menjalankan program pendidikan demokratis, kemudian menjadi relawan dalam kegiatan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Adapun tantangan dan hambatan dalam mewujudkan pendidikan demokratis, berikut ini disampaikan beberapa tantangan dan hambatan tersebut, antara lain di poin pertama, kurangnya kesadaran dan komitmen guru dan kepala sekolah terhadap pentingnya pendidikan demokratis. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya dan fasilitas di sekolah untuk menjalankan program pendidikan demokratis. Di poin ketiga, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan pengawasan terhadap sekolah. Di poin keempat, adanya budaya patriarkis dan hierarkis yang menghalangi partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Dan poin terakhir di bagian kelima ini, munculnya isu-isu sensitif seperti isu agama, etnis, dan politik yang dapat menimbulkan konflik dalam lingkungan sekolah. Pada slide terakhir ini terkait dengan kesimpulan dari pendidikan yang demokratis, kita lihat di sini upaya memperkuat demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kunci dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di Indonesia. Melalui kurikulum yang mendukung demokrasi, metode pembelajaran yang partisipatif dan inklusif, dan keterlibatan masyarakat, kita dapat membentuk warga negara yang memiliki kesadaran kritis, toleransi, dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Upaya untuk memperkuat demokrasi melalui pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen bersama dari semua pihak. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, kita dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi warga negara yang
berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan demokratis. Sekian, semoga ada manfaat dari video ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.